la yahsulu ora bisa hasil apa dzalika nur ilaman angin wong tajalla kang ngedeng sapa man, maksudnya pun nyentrong ilaman maring ilaman ing tajalla kang ngedeng nyentrong samtil kal ausaf tilkal ausafa ing mengkon sifat jalal lan jamal, tilkal ausafa ing mengkon sifat jalalihi lan jamalihi alaihi ing atase mat. Wahada lan utawiki la yaksulu illa man tajallatil kal ausaf iku yusamma den arani apa hada kasfan ing kasyaf makom kasaf maknawian kang bangsa makna yang hakiki sing bener. Apa tadi Mbak Dabar? Ya benar, cuma yang paling benar ini yang dicari-cari ini. Wa huwa taikasfan maknawiyan. Wa taikasfan makniku al-mu'taddu kang den anggap, kang den iktibar, kang den wilang-wilang. Iku al-mu'taddu kang den anggap apa biklan al. Isine al ya kasfan maknawiyan. Wa taikasfan iku al-mu'taddu yaiku kaswan maknian kang den anggap apa iklan al, sini al kaswan maknawiyan indah mungguhe muhakkikin mu indah muhakkikin lan ora dawuh sapa musannif wa nurun yukshafu lakabi andatihi, tapi dawuh wa nurun yukshafu lakabi an ausafihi. Kenapa beliau kok tidak menyebut memasang kata tarkib wa nurun lan nur yuksafu kang den buka laka manfaat kesirabi kelawan nur apa andati sangka dati Allah, kok ndak begitu? Li'anna tajaliyad dat kalau sete ngedeng dat, nyorot dat, nyentrong dat, tajalli dat dati Allah al-bakht kang murni li'anna tajallidat karena setute ngedeng to nyentrong dat al-bakht kang murni al-khaliyah kang sepi apa tajalliyat dat anis sifatin berapa sifat iku fi mukhtalafin ing dalam persulayaan fihi ing dalam apa fihi ing dalam tajiladat al-bakhat iku fi mukhtalafin ing dalam persulayaan apa fihi dalam tajalliyadat al-bakhat indahu mungge muhakkikin. Kenapa fa ba'du mongko setengah muhakkikin? Fa ba'du mongko sing muhakkikin iku nafa ngenafeaken sapa ba'duhum iku nafa ngenafeaken sapa ba'duhum hu ing tajalliyadat dat wa ba'dhum lan sengait muhakkikin iku athbata netepaken sapa ba'dhum hu ing tajallidat wa yusammi lan ngarani sapa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi wa yusammi lan ngarani sapa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi bil bawarik lawan al bawarik piro-piro kilat likaunihi seperti kilat lah, kilat-kilat, beberapa kilat likauni karena anane tajaliyat dat iku yatra'u anyar teka apa tajaliyat syari'an lan cepet iku yatra'u anyar teka apa tajaliyat dat syari'an lan cepet wayazulu lan ilang apa tajat syari'an lan cepet cepet tekoni cepet ilangi, itu tajalliyadat. Kenapa li'annal qudratal basyariyah? Li'annal qudratal si kekuasaan al basyariyah kang bangsa manungsa. Li'annal qudratal basyariyah li'annal qudratal si kekuasaan al basyariyah iku latutiku deki atoko yutiku iku latutiku ora kebangkat apa kudrat basyariyah
iku latutiku ora bangkat ora kuat apa dawa mau ing nglanggengaken tajaliyat dat dawa mau ing nglanggengaken tajaliyat dat. Hadirin hadirat, mutakharijin mutakharijat, salikin salikat, muridin muridat, sesepuh bini sepuh, haji sepuh, para hadirin hadirat yang cerdas karena mampu memilah-milah, mampu membedakan, bahkan mampu mengambil kesempatan sebuah ghanimah, maghnam, ya, di situasi orang bingung, situasi orang ketakutan, ya, gara-gara Siti Corona, ya, ketakutan bukan hanya Indonesia tapi dunia. Okay. Ini pada akhirnya ada pelarangan-pelarangan, ya, ada himbauan-himbauan agar masjid ditutup, Jumatan prei, ya, jamaah di rumah, ya, kumpul-kumpul dihindari, sehingga kalau majelis tetap ada kumpulan diberi jarak 1 meter sampai 1,5 meter, dan lain macam. Itu sebuah ikhtiar, silahkan, sebuah ikhtiar. Tapi ojo digebiah uyah. Mana yang zona merah, mana yang zona kuning, mana yang zona hijau. Lah, kapan kita tahu zona? Ya kudu pemerintah, kewajiban pemerintah mempetakan zona-zona itu. Sehingga kita tahu kita masuk kemana, kita menghindari apa. Logikanya mestinya di situasi-situasi kalut ini kita lebih banyak takarrub pada Allah, ya, mestinya masjidlah tempatnya, ya, mathabatan linnasi wa amna. Tapi ya silahkan, semua itu sebuah don-don, ilmu kedokteran karena ilmu dhonniyah, ilmu coba-coba, ini itu dan sebagainya. Tapi ojo kebangetan terus wong pada curiga, ketemu koncone curiga, ki nggawa virus ini. Akhirnya tidak mau dia, tidak mau berjabat tangan, tidak mau menjaga jarak lah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, sehingga nilai takdir ini sekarang agak menipis, Ngaten. Kenapa berbeda? Katanya ya penularannya begitu cepat. Banyak penyakit yang penularan begitu cepat, ya, begitu cepat, banyak. Ngaten. Tapi hati-hati bagus, tapi ojo sampai nekakno suudzon, ya, tuduhan-tuduhan jangan sampai, ya, karena semua itu tidak lepas daripada takdir. Ngaten. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan zaman sahabat, seringlah terjadi wabah-wabah yang disebut wabah taun, menular, pandemi, endemi, dan sebagainya. Ya, zahir ikhtiar. Sahabat Umar pernah mau masuk Syam, tidak jadi karena Syam saat itu terkena wabah. Oke, dikritik. Loh, panjenengan apa lari dari takdir? Kalau takdirnya sehat masuk ke tempat, ya tetap sehat. Kalau takdirnya sakit, walaupun tidak masuk ke Syam ya sakit. Sahabat Umar membawa sahabat-sahabat senior
ya, perlu minta pertimbangan-pertimbangan. Akhir pro kontra, dan setuju, ada yang saja. Semua itu ikhtiar. Akhirnya sahabat Umar kembali dan dikritik. Apakah Baginda Amirul Mukminin lari dari takdir? Mau lepas, mau melarikan? Jawab. Ya, cuma sing ngomong niki orang yang dihormati sahabat Umar. Mbok yo omongan niki mboten sampeyan sing dawuh, lintune mawon. Tapi memang kami ini lari dari takdir tapi menuju takdir. Kami ini lari dari takdir menuju takdir. Contohnya napa? Coba nek panjen nggak ada binatang ternak, di situ ada pilihan. Ono katakan lahan yang ditumbuhi oleh tumbuhan yang subur, suket-suket rumputnya hijau, dengan lahan yang kering kerontang. Saman milih kemana? Milih yang hijau apa yang kering? Nah ini namanya lari dari takdir, menghindari takdir, tapi masuk pada takdir yang lain. Ini, ya menurut fikihnya ya seperti itu. Tapi ini sekaligus ngetes kula sampean kabeh. Kula ngira ngaji iki gak tapekake wonge. Karena sudah ada virus baru juga. Selain virus corona ada virus baru. Apa? Virus ketakutan. Jadi yang meninggal itu walaupun kena virus, tapi belum pasti meninggalnya karena murni virus. Ya, bisa juga dia sudah memang paru-parunya sudah rusak, ketambahan virus sehingga, atau karena yang lain. Jadi umpamanya yang kena 25, yang meninggal 20. Mungkin yang betul-betul asli virus, murni virus ya antara 5 sampai 7 lah. Yang 15 ya minimal 12 itu matinya karena takut. Bukan karena ketakutan. Itu kan sugesti, kejiwaan itu. Dokter-dokter saja mengakui obat-obat yang diberikan pada pasien itu hanya potensinya 15%. Mengobati, potensi ngobati itu hanya 15%. Yang 85% itu sugesti. Artinya kekuatan semangat yang ada. Itu dokter. Cuma dokter pesan teng kula, tolong niki jangan disebarkan. Karena ditambahi ngeten, orang sakit itu walaupun tidak diobati, ya bisa sembuh sendiri. Gitu. Bisa sembuh sendiri. Jadi kalau ini diceritakan obat-obat tidak laku. Itu pesannya para dokter-dokter itu. Di saat ini kita tanpa mengabaikan sebuah ikhtiar, tapi keyakinan. Karena itu semua walaupun sahabat Umar pernah begitu, tapi sahabat Umar sering kumpul dengan orang-orang lepra, orang-orang yang disebut penyakit menular, makan bersama, ya, bahkan minum di tempat minumnya orang yang sakit tadi, ya, itu. Sayyidah Aisyah juga seperti itu. Jadi bagaimana bisa dua sisi ini sama-sama berjalan? Dua sisi ini sama-sama berjalan tanpa kita meremehkan sebuah ikhtiar, hasil penelitian dan sebagainya, kita hormati. Disinilah kita akan mendapat nilai tersendiri di dalam saat ini sedang mengolah ya kecerdasan spiritual kita, ya. Ada nilai-nilai tambah nek ngono ngaji iki ana hasile. Allahumma amin. Sekali lagi tanpa kita menyepelekan, merendahkan sebuah hasil
penelitian, uji coba, dan lain sebagainya. Apalagi semua sekarang tiba-tiba menjadi pengamat, muncul tiba-tiba menjadi seperti orang betul-betul ahli virus lah. Di mana-mana muncul orang bicara tentang virus, ya, sepertinya ahli, sepertinya. Yang hoak juga banyak di situ. Lah, kecerdasan spiritual inilah sebetulnya. Jadi kita diuji keyakinan kita bagaimana. Keyakinan kita sampai di mana. Ngaji hikam itu oleh opo. Nah, ini tes-tesannya ya ini. Jadi Allah ngetes kula panjenengan sedaya dengan adanya sebuah musibah yang menggoncangkan. Banyak orang tiba-tiba bangkrut. Ya. Perusahaan rokok Jarum dengan situasi gini kehilangan tidak kurang daripada berapa 70 sekian triliun dalam waktu yang. Lah kalau begini semua orang tidak berani keluar, pasar-pasar sepi, mal-mal sepi. Ya. Lah ini, nah, jadi selalu paradoksal. Di satu sisi dianjurkan jangan panik, jangan takut, tapi di satu sisi kita ditakut-takuti dengan jangan begini, jangan begitu, dan lain sebagainya. Bagus, tapi bagaimana bisa kedua-duanya berjalan dengan baik. Jadi di dalam keterangan-keterangan kemarin tentang masalah di situ bagaimana mataliul anwar adalah al-qulub wal asrar yang semuanya itu membuka ngoncei hakikat, ngoncei keadaan yang ada. Sehingga kita menghadapi sesuatu itu ya, lah bagaimana wong semua itu sudah di Lauh Mahfudz sana. Kita baru berdoa, kita baru memohon, itu kan baru. Ya Allah, kula panjenengan bari waras ya Allah. Pada peristiwa ini, kasus ini, Lauh Mahfudz sana sudah nyatet awakmu waras pada saat itu. Itu yang azali, tidak bisa dihitung, diukur dengan zaman. Di situ catatannya si A, si B waras. Tapi kita baru berdoa. Loh, terus dikai waras temenan apa banjur kita ngaku-ngaku doaku itu lo mandi. Loh, sudah dulu catatan kita ini sehat waras. Kita berdoa kan baru ini tadi. Ya. Tapi di sana sudah begitu. Oleh karena itu berbahagialah orang yang senang berdoa, berbahagialah orang yang senang takarrub dengan memperbanyak wirid, ya, bacaan-bacaan, karena cocok dengan di Lauh Mahfudz sana. Berarti kita sudah sebelumnya sudah distempel seperti itu. Insyaallah nanti ada bacaan yang perlu kita baca, yaitu Hizbul Bahr. Sudah saya turun dibagi rek. Ya, turun ditum. Hizbul Bahrnya Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, mbah gurunya Imam Ibnu Al-Sakandari. Disebut Hizbul Bahr, hizib lautan gampangnya. Karena pada suatu ketika Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili mau haji, naik perahu getek itu, perahu layar. Tiba-tiba di tengah laut Kulzum berhenti, tidak ada angin. Akhirnya berhenti di tengah laut. Nah, saat itulah beliau mengarang ya wirid-wirid, aurat-aurat yang dengan hizib
Ya, lalu dinamai Hizbul Bahar karena begitu dibaca datanglah angin dan bisa berjalan normal dan sampai pada tempatnya. Lalu berkembang ya, karena hizibnya Ibnu Hasan Asyadzili itu boleh dibuktikan, dicocokkan dengan Quran dan hadis, tidak akan bertemu. Ya, dan banyak yang membuktikan. Dan biasanya Hizbul Bahar ini untuk menarik rizki, istilah orang banyak baca itu biar rizkinya jembar, hasil maksud. Tapi sebetulnya bukan hanya itu. Karena yang disebut bahar di sini bukan hanya lautan, ya apapun yang ada, kepentingan apapun, hajat apapun itu sama dengan lautan. Apa wae sing ono itu namanya laut. Dinamakan laut karena ya semua ada di situ, menyangkum, merangkum semuanya. Ya. Makanya dikatakan laut. Di situ ada kalimat fasakhir lana hadal bahra. Mugi panjan ngerehaken, nundukaken Gusti lana maring kula hadal bahra iklah lautan. Lautan hajat, lautan musibah, lautan bencana, lautan kesedihan, lautan keberhasilan, kesuksesan dan semuanya. Ya. Bahkan beliau pernah mengatakan, umpama hizib saya ini di saat Baghdad diserbu oleh Tartar, lalu dibacakan di Baghdad, maka Baghdad akan selamat, tidak akan dijajah oleh Tartar. Itu diantaranya. Diantaranya. Jadi nanti sudah saya harokati, dibawa wiridan saja, tidak usah syarat-syarat puasa, tidak usah. Tidak usah dibaca saja sebagai wirid, karena isinya ya Quran hadis, isinya adalah syukur-syukur bisa ba'dal subuh dan ba'dal maghrib itu dibaca, terutama dan menghadapi, karena memang ada permintaan pada saya, tokoh ulama besar meminta saya agar mengedarkan Hizbul Bahar, tapi diminta dengan ini ijazah-ijazahnya. Wah, situasi yang begini kalau pakai ijazah dan sebagainya, artinya pakai sanad yang itu syarat-syarat juga ya apa terlalu lama, maka ya secara umum sajalah. Jadi Hizbul Bahar itu dulu saya mengambil istifadah dari Said Muhammad Alawi Al-Maliki dan dibuat wiridan, dulu itu dibuat wiridan dari beliau, sanadnya ya nyambung begitu. Itu jadi itu nanti setelah ngaji mari kita baca bersama-sama. Sekarang kita menerapkan nurul yakin, nur keyakinan kita. Nur itu pertama-tama ya wajar. Nur itu kan macam-macam, ada cahaya yang lemah. Api saja di dunia ini kan macam-macam. Ada kelasnya kelas uplik, ya, kelasnya kelas strongking, kelasnya kelas neon, kelasnya kelas sampai yang terang benderang itu. Nur juga begitu. Jadi ada kelas-kelasnya, ya. Ada kelas-kelasnya. Pertama lemah, seperti cahayanya lentang bintang itu. Kalau kita melihat cahaya bintang dibanding cahaya rembulan, ya kalah. Bahkan kadang-kadang waktu purnama, cahaya bintang itu hilang, padahal cahayanya yang ketutupan, bintangnya tetap di situ. Kok tidak kelihatan? Kok sepertinya langit ini tidak berbintang? Oh tidak, tetap berbintang. Tapi kenapa tidak kelihatan? Ya karena ketutupan cahayanya
rembulan yang Lailatul Badar itu, yang tanggal 15 itu. Ya, itu pertama. Lah itu sama dengan nurul Islam pertama kali, nurul Islam, keislaman yang pertama kali itu. Lalu lama kelamaan karena dipelihara, ya, diramu, diobati, disirami, ibarat tanaman, akhirnya menjadi kuat, menjadi besar, gitu, menjadi besar. Yaitu tadi besarnya ambil dari beberapa riyadhah, ya, daripada khazainul ghuyub, termasuk akhirnya menjadi nurul qamar, seperti cahayanya rembulan, ya. Rembulan yang Lailatul Badar yang tanggal 14-15 itu cukup untuk petunjuk. Kita tahu jalan sudah, kita tahu jalan. Lalu itu yang dikenal dengan nurul iman. Jadi yang pertama nurul Islam, lalu menguat. Yang nurul Islam ini katakan semula seperti bintang, lintang, lalu karena terus dipelihara, mengambil dari anwarul ghuyub, ya, dari khazainul ghuyub, akhirnya menguat seperti rembulan, ya, itu disebut dengan nurul iman. Kalau sudah rembulan menjadi nurul iman. Lalu dari nurul iman ini, dari rembulan terus, karena dirawat terus dengan ketaatan, dengan zikir, dengan khizib, ya, dengan taqarrub, akhirnya menjelma menjadi nurus syams, ya, cahayanya matahari. Seperti kita ketahui bagian matahari, apalagi jam 12, Masya Allah, terang benderangnya. Itu yang kita kenal dengan nurul ihsan. Jadi kalau sudah nur ini seperti matahari, maka itu dikenal dengan nurul ihsan. Lalu nur-nur ini terus, ya, nurul iman, nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan ini terus memancarkan sinarnya sehingga bisa meratai lalu menutup keadaan yang ada ini, ditutup oleh. Lah ini nanti termasuk bagian daripada nur yang kedua. Jadi nur yang pertama ini nur yang terus berkembang, yang mustauda fil qulub, yang dititipkan di hatinya para al-ali arifin. Madaduhu, berkembangnya maksudnya, madaduhu minan nur al-warid min khazain khuyub, terus berkembang karena terus menerima cas-casan, ya, penguatan dari nur yang khazainul ghuyub itu tadi, dari sifat-sifat Allah yang azaliyah, ya. Kita terus taqarrub dengan asmaul husna, ya. Kita berdoa dengan pakai asmaul husna yang bukan sekadar hanya ucapan saja, tapi makna yang ada di dalam asmaul husna, kandungan-kandungan itu kita resapi, kita dalami. Akhirnya berkembanglah nur-nur itu, ya, tazayat, ya. Akhirnya ini sebagai bukti dalilun ala inayatillah bihim, bukti kalau kita ini diperhatikan Allah. Buktinya nur kita ini terus bisa berkembang, terus kita berkembang. Nah, itu beliau Imam Iskandari di dalam kitab yang lain, yaitu kitab Lataiful Minan, dawuh, wa'lam anna Allah Subhanahu wa taala idza tawalla waliyan sona qalba mil aghyar wa kharasa bidawil anwar. Allah kalau sudah memilih seorang wali, menunjuk seorang wali, ya, terserah Allah siapa, ya, karena kita dilahirkan itu sama punya potensinya. Apalagi kemarin saya terangkan, ruh yang diciptakan Allah dari itu dinisbatkan pada Allah, ya, dinisbatkan oleh wa nafakhtu fihi min ruhi,
ruhi. Ruh dinisbat pada Allah. Artinya inilah bekal, ya, bekal cikal bakal kita, dan semua punya itu. Lalu Allah memilih siapa terserah sebetulnya, ya, terserah. Jadi kalau Allah sudah menunjuk seorang hambanya menjadi kekasihnya, maka dijaganya hamba ini dari terlalu mikir aghyar. Di saat orang bingung dia tidak bingung, di saat orang ribut dia tidak ribut, ya, tenang karena dijaga. Kan semua itu aghyar, semua itu sudah ada di Lauh Mahfudz sana, ya, nggak geger-geger, ya. Cuma beliau ini melakukan ikhtiar hanya karena merupakan sebuah kewajiban agama. Ikhtiar tetap dilakukan, dan beliau tetap dijaga oleh Allah dengan anwar, beberapa nur. Nah inilah. Lalu nur ini dibagi dua, nurun yuksaful akabi an athari wa nurun syakbilga an awsafih. Ada nur yang di situ nur ini yang dianugerahkan kepada kita, disorotkan kepada kita karena kita ini tafakkur dengan atharihi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya. Terciptanya, kejadiannya langit dan bumi, pergantian malam dan siang. Ini kalau dipikir luar biasa. Sampean kan karena ketemu balak-balik tidak pernah mikir. Ya siang-sianglah, pergi-pergilah sana. Malam datanglah. Ya, begitu pagi, siang datang, malam pergi, ya sono pergi. Ya, tidak ada apa-apanya, tidak ngelapet. Ini berbahaya. Padahal pergantian malam dan siang itu berapa energi yang dibutuhkan. Siapa di antaranya kekuatan-kekuatan di dunia ini walaupun bersatu sedunia untuk mengganti saat ini siang, belum waktunya diganti malam? Siapa? Dan waktu malam nanti kira-kira jam 9, jam 10 atau sampai jam 12 ganti menjadi siang. Siapa? Kita tidak mikir. Ini tidak sembarangan. Ya. Kekayaan dunia dikerahkan untuk merawat energi pergantian malam dan siang, atau digunakan untuk energinya penggantian, tidak nututi, tidak cukup. Sampean tahu molen itu kan kalau untuk bangunan, kalau hanya 10 meter, ya ngecor 10 meter, 5 meter cukup molennya itu. Tapi kan habis bahan bakar berapa itu setelah selesai. Tapi kalau pengecornya ini sak lapangan, tidak cukup molen itu. Pakai yang itu. Apa itu namanya? Yang di atas mobil itu. Ya itulah seperti itu. Saya tidak tahu namanya. Ya, apa? Yalah, itu. Ikut saja itu. Jadi makin besar dan energinya makin besar. Itu hanya satu lapangan. Lah kalau 1 hektar, kalau 10 hektar, kalau 1 juta hektar, kalau ini berapa energinya? Kita tidak. Ini tidak sembarangan. Gerakan daripada matahari dari timur ke barat terus, itu berapa energi? Ini tidak pernah kita pikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi ulil albab di sini adalah ahlu dzikri wal fikri, orang yang ahli zikir dan ahli fikir. Zikir tok tidak mikir, ya itu tadi. Mikir tok gak zikir, ya sama dengan bener dan pinter. Pinter tok gak bener, keblinger. Bener tok gak pinter, denger. Ayo coba sama jadi orang pinter, bener sekarang tapi gak pinter. Jadi sasaran orang. Jadi wis pokoknya jadi tempatnya orang
mau nakal, mau apa, karena tidak pinter, mudah dibodohi, ya dengar akhirnya. Nah, harusnya dua-dua inilah, benar dan pinter, fikir dan mikir, zikir dan fikir. Ini harus berjalan kedua-duanya. Jadi kalau kelompok yang pertama, mudah-mudahan kita sudah ada di kelompok pertama ini. Nur yang sudah punya nur, dengan melihat kejadian yang ada, tambah iman kita, ngecas, tambah energinya masuk. Akhirnya dengan energi itu fatatalu ala akhwal ibad wa ala ma fawqas sama wa ma tahtal ard wa hadza yusamma kasfan surian. Kalau ini sudah menguat, kita akan bisa merobos dinding-dinding ngeten iki, tidak menjadi penghalang. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah, ittaqu firasatal mukmin. Hati-hati, jagalah firasatnya orang mukmin. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah. Karena orang mukmin itu penglihatannya sudah tidak pakai mata, tapi binurillah. Ya nur itu tadi, nur yang sudah terkonsentrasi cas-casannya, energinya di situ, sehingga mampu menembus apapun. Lawang itu karena nurnya bukan nur dunia, sudah nur rohani atau sebangsa nur akhirat lah. Karena nur dunia, ya kita kenal ada cahaya rongsen, ada sinar laser. Rongsen itu bisa nembus dalam, kalau kita foto rongsen itu di dalam dada ini kelihatan. Itu dunia. Sedang nur firasat ini nur rohani yang karena kita selalu banyak fikir, ya maksudnya mikir itu mikir untuk tambahnya iman, bukan kakean mikir. Wah, nek kakean mikir itu ya biasanya kakean utang, pikiran terus saya. Nah, ini jadi mendaya gunakan fikir yang akhirnya melahirkan sebuah energi keimanan yang lebih kuat. Semua ini yang lupa kita, ya lupa kita ini. Lah, kalau ini sudah menguat, konsentrasi di situ, ya akhirnya jadilah sebuah kekuatan yang mampu menerobos apapun. Sekarang melihat keadaan di Amerika, di Norwegia, di Swedia, di Maroko, di mana lagi, Toronto. Itu katanya yang memberi nama itu orang Madura, Toronto itu. Toronto. Karena biasanya orang Buddha kan diulang-ulang. Nah, itu. Jadi itu mampu melihat menerobos, karena dunia ini ya prakteknya dunia ini dilempit lah, 1000 kilo 2000 kilo berapapun kalau dilempit ya akhirnya seperti di depan. Tapi itu dilempit pun atau tidak, kemampuan menerawang, menerobos pandangan yang jauh itu adalah sebuah nur yuksafulaka bihi an atharihi. Itu yang disebut kasaf suri. Kasaf rupane kasaf, tapi belum hakiki, ya seperti keramat-keramat ini loh, bisa jalan di atas air, bisa bergelantungan di bawah langit, ya bisa terbang, bahkan bisa menyelam sampai berhari-hari. Itu termasuk keramat, tapi masih keramat gandul itu namanya. Jadi keramatnya masih keramat gandul, ya belum keramat hakiki. Keramat hakiki itu istiqomah. Ini loh yang sulit, istiqomah itu keramat hakiki. Lah ini keramat gandul ini, kasfan surian. Tapi orang senang sudah, menjadi hebat dia.
Orang kalau sudah di dunia punya kasfan surian, masya Allah, wah, kubar minal ulama il kubar, banyak orang datang dari mana-mana. Yang diceritakan karena kiai ini titis, kiai ini mandi, kiai ini sakti, hanya itu, sekitar itu, akhirnya menjadi. Tapi kalau yang kedua, wa nurun yuksafu laka bihi an ausofihi, nur yang di situ hanya tajalli dengan sifat-sifat Allah. Begitu mendengar al-qadiru, al-muqtadiru, ya, al-ghafuru, itu nyentrong terus, tajalli terus, itu betul-betul tajalli terus, ya. Akhirnya nur ini makin menguat, dan ini yang dimiliki adalah kasyaf maknawi, tapi orang tidak ada yang tahu. Sebab kalau ketemuan manusia, berbahaya manusia ini. Jadi oleh Allah ditutup. Kalau sampai dibuka, kualat kabeh wong iki. Kualat. Nah, karena ditutup sehingga orang agak-agak kurang ajar kepada beliau, agak-agak apalah, ya, ndak ditampakkan, karena ditutupi, memang ketutupan, ditutupi oleh Allah. Jadi sehingga ndak menggelar bendera kualat, ya, ndak menggelar bendera kualat. Tapi kalau yang pertama tadi suka-sukanya menggelar bendera kualat, kualat loh, titik kualat. Nah itu. Kalau ini tidak, ya, bahkan kadang-kadang dirinya pun tidak tahu kalau dirinya itu sudah kasyaf maknawi. Kalau dirinya tidak tahu, apalagi orang lain tahu. Tapi sebetulnya indallah, masya Allah, dia sudah tajalli sedemikian rupa, ya, sudah kain bain istilahnya, kainun bainun, ya, kainun bainun. Jadi dia kumpul dengan masyarakat seperti dohirnya kumpul, ya seperti yang lain, tapi bain, dia terpisah dengan masyarakat itu. Yang ada dia hanya ada dengan Allah. Nah ini yang sulit kita. Jangan kesusu ke sini dulu. Jangan kesusu meraih kelas yang bagian yang kedua ini. Ini pangkatnya para anbiya dan rasul dan para orang-orang tertentu ini. Ini. Jadi tidak akan bisa dihasilkan ilaman tajallatil kal ausaf alaihi, kalau sudah balung sumsum dengan sifat-sifat Allah, dengan asmaul husna, dengan ini sudah menyatu dia itu. Ya. Nah ini apa? Di sini apa, orang-orang yang sudah tajalli dengan sifat-sifat Allah. Memang ada nama lain, ya, tajalli andatihi, tapi ini tidak ada yang mampu. Makanya dianggap tidak ada lah. Karena datang pergi, dan mempertahankan yang tajalli zat ini tidak ada yang mampu. Ya, tak ada yang mampu. Ukuran-ukuran kemanusiaan tidak ada yang mampu. Qala rahimahullah zanu rubbama waqafatil qulub ma'al anwar kama khujibatin nufus bikathafil aghyar. Luar biasa ini Imam Sekandari ini. Kita diajak berbicara hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Akhirnya kita menjadi cerdas spiritual kita. Rubbama waqala rahimullah, rubbama waqafat, lan terkadang mandek. Rubbama waqafat, kadang mandek apal qulubi bermerati ma'al anwari serta pira-pira nur, seperti nur yang kita hasilkan tadi. Dadak sudah dapat beberapa nur dicas, sudah mandek jeglek di situ. Ai fatah tajib, ai fatah tajib mongko dadi kalingan, fatah tajibu mongko kalingan, fatah tajib mongko dadi kalingan,
Fatah tajibu mongko dadi kalingan, fatah taji mongko dadi kalingan sira biha kelawan kulub, wa tata'attalulan dadi kosong sira anisairi sangka lumaku ilallahi taala maring Allah taala. Sudah dapat kasfan surian, sudah titis tajam penglihatannya, wawaswalan oleh den sifati nufus bil kasafati kelawan tebel, sifat kang kandel tebel itu tadi, kasaif itu tadi. Li annaha karena sertene kasafah iku la tazulu ora bisa ilang apa kasafah illa bimu'anatin angin kelawan kepayahan, illa bimu'anatin kaban wa masyaqqatin lan masyaqqat, wa masyaqqatin lan masyaqqat. Hadirin hadirat, lah ini bahwa kita harus tahu wa inna ila rabbikal muntaha. Lah ini bahwa tujuan utama kita adalah nyampe pada Allah, wusul ilallah. Maksud utama ghayah kamaliyah katakan ya, tujuan yang sempurna yang hakiki adalah wusul ilallah. Wa inna ila rabbika al muntaha, bahwa sungguhnya pada Tuhanmu lah tempatnya berhenti, tempatnya sampai. Stasiun yang nyampe ini hanya. Lah sekarang kalau sampai kita ini belum nyampe, ya sudah di tengah-tengah. Kasaf suri sudah, termasuk wali paling gede sifi zamani. Wali katakan sampai disebut kutupe wali saiki Imam. Rabbikal muntaha, tidak naik pada wusul ilallah. Ini bisa terjadi kepada orang-orang yang sudah mendapatkan sebuah pangkat makom yang tinggi. Ini rubama, kata-kata rubama itu terkadang ya kecil lah, tapi ada. Kisahnya Kiai Ba'lam bin Ba'ura. Di situ Quran nyata, lau syi'na la rafa'nahu. Kalau aku menghendakinya, la rafa'nahu, saya angkat lagi. Walakinau akhlada ilal ard. Tapi dia milih syahwat bumi, dunia. Akhlada ilal ard, memilih kesenangan dunia. Nah ini yang dijatuhkan, akhirnya jatuh dan sakit dan kepecat kewaliannya. Jadi ini memberi peringatan, kamu terus, sampai kamu terus. Allah Akbar. Syahadu la ilaha illallah.
Dah haula. Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله رب هذه الدعوة التامة الصلاة محمد الوسيلة الفضل الشرف والدرجة العالية رضيت بالله رب السلام محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول صلى الله عليه وسلم محمد. Saya ulang, termasuk meralat. Di sini yang dibagi dua itu hijab bukan nur ya. Tadi sudah kebablasan nur. Jadi yang terbagi menjadi dua itu hijab. Hijab Allah itu ada dua. Ada yang namanya hijab nurani, ada hijab dulmani. Hijabnya ini. Makanya tadi kok ketemu dulmani loh, kok nur kok dulmani. Agak kesulitan. Jadi hijab penghalang usul ilallah ini ada dua. Ada berupa nur. Ya, nur. Artinya orang sudah makomnya sudah makom sudah ya setengah jadi, hampir jadilah. Sudah betul-betul mendekati kesempurnaan. Tapi tiba-tiba dia ada hijab berupa nur. Ya, nur di sini ilmunya nyegoro, bakher, ya. Ma'arifnya, ma'rifatnya sudah. Tapi justru itu menjadi hijab. Mestinya anwar, ulum dan ma'arif ini terus mendorong, mendongkrak naik, tiba-tiba tidak mampu mendongkrak. Nah, ini terjadi sebuah kekosongan daripada sebuah natijah. Ya. Itu sudah bagus, itu untuk kita Masya Allah sudah luar biasa. Tapi untuk yang mutaqarribin, minal muqarrabin, ini dianggap gagal. Sama dengan min khasanatil abrar wasiatil muqarrabin. Tangisan Nabiullah Adam sehingga dibuat kita buat doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu tangisan. Beliau menangisi atas merasa salah, tidak salah tapi merasa salah. Ya, yang disebutkan di situ ada pelarangan fala taqrabah hadis syajarah. Kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Lah pohon ini tafsir macam-macam. Ada mengatakan itu pohon anggur, kurma, tin, macam-macam lah pohon yang tidak diharamkan sebetulnya. Cuma itu sebagai tanda, sebagai rambu-rambu, tandanya Nabi Adam akan naik kelas menjadi presiden dunia, menjadi khalifah fil ard, ditandai dengan makan yang disebut buah. Oleh iblis disebut buah khuldi. Jadi khuldi itu sebutan iblis, buah keabadian, agar Nabi Adam Ibu Hawa biar abadi di surga, katakan ya makan buah ini, dan buah ini disebut khuldi. Padahal ini bukan buah-buah yang
dilarang. Bahkan menurut faham Ahlussunnah Jamaah seperti di tafsir-tafsir termasuk tafsir Ibnu Katsir, wajib hukumnya Nabi Adam ini makan. Makan buah itu hukumnya wajib. Karena apa? Kalau Nabi Adam tidak makan-makan, dia tidak pernah akan jadi khalifah di bumi. Tidak akan pernah menjadi presiden. Tidak akan pernah memakmurkan bumi. Padahal di ayat yang lain nyatakan, huwa ansha'akum minal ardi wasta'markum fiha. Allah lah yang menumbuhkan kalian dari bumi, dari tanah, wasta'markum fiha, dan memerintahkan memakmurkan bumi. Jadi memakmurkan bumi itu perintah Allah. Tapi Nabi Adam kalau tidak makan buah itu, kapan memakmurkan bumi ini? Jadi itu sebahasa hari jadinya Nabi Adam menjadi khalifah fil ardi. Tapi Allah membuat sebagai masal, gambaran, karena waktu itu kan hanya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Untuk contoh, Allah akan membuat sebuah aturan, peraturan, ya seperti ini. Ada larangan, ya kalau dilanggar akibatnya begini. Lah, dibuat contoh yang sebetulnya bukan larangan, tapi untuk sebagai misal, gambaran saja, agar nanti hadirnya sebuah aturan undang-undang di masyarakat itu menjadi sebuah keniscayaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu. Jadi walaupun di ayat itu fataba alaihi, Allah menerima tobatnya Nabi Adam, bahkan Nabi Adam terpisah dengan Ibu Hawa, ya itu memang sudah watak dan karakter seorang khalifah. Harus ada perjuangan. Tidak diturunkan di surga bareng-bareng woloro, tidak mengalami sebuah kepayahan, kesulitan, dan ketemunya butuh waktu, harus ada ikhtiar usaha. Itu makna daripada wasta'markum fiha. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu memiliki, mengandung makna orang yang terus berinovasi dan berkarya, ini terus ada sebuah gerakan-gerakan moderat, gerakan-gerakan kemajuan, ya, terus harus dimiliki oleh seorang khalifah itu tadi. Makanya ini dibanggakan oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Orang yang punya karya, punya inisiatif, punya inspirasi, punya motivasi, punya inovasi. Nah, itu yang kandungan di dalam khalifah itu tadi. Jadi turunnya itu sebuah tugas, ya. Tapi di situ digambarkan karena memang tidak ada ini untuk cadangan umat nanti. Jadi caranya kalau tobat harus nangis, merasa menyesal, tidak mengulang kembali itu. Tapi Nabi Adam ya sudah melaksanakan tugas dengan baik, peran-perannya sudah benar semua. Ibarat film itu Nabi Adam sudah melaksanakan role-role yang telah ditugaskan beliau pada beliau itu, ya. Nah, dengan doa Rabbana dzalamna anfusana itu sebagai contoh kalau punya salah untuk memohon ampunan ada pengakuan ikrar Rabbana dzalamna. Mestinya dengan nangis. Tapi sekarang enggak, dzalam Rabbana itu dinyanyikan, ada musik dan penyanyinya bahenol sambil joget pakai pinggulnya diputer-puter, ya. Rabbana ya Rabbana dzalamna sambil megol-megol, padahal mestinya nangis loh ini ya. Ini kok malah megol-megol. Nah, ini ya. Nah, di situ. Nah, jadi itu disebut
apa yang dia alami Nabi Adam itu adalah min sayyiatil muqarrabin, min hasanatil abrar, wa sayyiatil muqarrabin. Untuk orang abrar, wah hebat, ini sudah amalan hebat. Untuk para ini orang yang kena hijab ini, tapi hijab nurani itu sudah hebat. Minal abrar, tapi ukuran muqarrabin jelek, ya gagal. Ya, jadi seperti Nabi Adam, nabi, ya itu muqarrabin. Ya, jadi tidak salah pun diakui salah. Bila perlu menangis atas sebuah kesalahan yang beliau tidak melakukan kesalahan. Nah itu begitu, gitu ya. Jadi begitu, itu ada kandungan, disitulah akan lahir ilmu-ilmu yang sir asrar ya. Jadi ilmu itu ada ilmu yang zahir, ada ilmu yang batin. Kedua-duanya itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang diterangkan di sini. Tidak usah repot. Loh ini kok sudah makomnya, sudah makom abror, tiba-tiba berhenti. Ya sudah selamat, sudah bahagia. Sudah bagus, asalkan tidak melorot, tidak jatuh, itu. Tapi dia gagal karena di atasnya masih ada. Nah, ada hijab yang dzulmani ya, hijab dzulmani ya itu yang umumnya syahwat, adat, ya, kesenangan-kesenangan. Kalau menebal sulit untuk bisa dihilangkan kecuali dengan upaya keras, bahkan sabar. Kalau sampean regetnya ini ngentok, apa ngentok itu? Dicuci sudah bisa hilang, disabun, dirinso, di apa, beklin tidak hilang. Nah, ini gimana caranya bisa ini? Itu ngentok itu namanya. Ya, mungkin dengan cara yang sabar, terus, ya, tidak pernah putus asa, berupaya menghilangkan kotoran-kotoran itu, ya kotoran-kotoran itu. Nah, jadi seperti itu. Li'anna la tazulu illa bimu'anatin wa masyaqqatin. Tsumma qala wallahu alam bissawab. Para hadirin hadirat yang sudah pegang. Jadi sebelumnya saya baca bersama-sama ijazah secara umum saya baca sampai sekarang, ya sudah berpuluh-puluh tahun saya baca Hizbul Bahr ini. Kebetulan ada hal yang penting yang sedang kita hadapi, terutama musibah-musibah corona, termasuk yang membuat dunia goncang, ya, dan lain sebagainya. Ini agar dibaca, di situ faedahnya sudahlah, itu sudah jaminan dari Imam Abil Hasan Asyadili. Bahkan kalau kita ragu bisa dibuktikan dengan Quran dan hadis. Ini kalau saya terangkan panjang, ya setiap kalimat itu, setiap tarkib di situ ada penguat-penguatnya, baik Quran hadis atau ya hal yang benar lah, yang sahih lah itu. Kalau bisa dibaca setiap ba'dal maghrib dan ba'dal subuh. Kalau tidak bisa sekali boleh, salah satunya ba'dal subuh atau ba'dal maghrib sekali. Tanpa syarat puasa, tanpa syarat, ini hanya menjadi wiridan kita. Tentu khasiatnya tidak seperti khasiat kalau ada ijazah khusus. Tapi ini secara umum sudah mengandung. Karena itu isinya doa dan beberapa kebenaran-kebenaran. Jadi ini saya bacakan atau kita baca bareng-bareng, ya. Kita membaca bersama-sama. Hizbul Bahr ini, ya, dari Imam Abil Hasan Asyadili,
yang sudah sering kita ceritakan tentang beliau. Mari bersama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya aliyu ya azimu ya halimu ya alimu wa ilmuka hasbi fa ni'mar rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi tansur man tasha wa antal azizur rahim. Nas'aluka al-ismata fil harakati was sakanati wal kalimati wal iradati wal khatrati minas syukuk wal dunun wal awham as-satiratil qulub an mutalatil ghuyub faqad ibtuliya al mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida wa idh yaqulu al munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura fathabbitna wansurna wasakhir lana hadzal bahra. Monggo diniati apa? Menolak corona, menolak kesulitan, menolak apa yang kita harapkan, dan menarik hajat-hajat yang menyenangkan di saat kita baca wasakhir lana hadzal bahra kama sakharta al bahra li Musa alaihi salam wasakhir lana hadzal bahra kama sakharta al bahra li Musa alaihi salam wasakhir lana hadzal bahra kama sakhartal bahra li Musa alaihi salam wa sakhartan nara li Ibrahim alaihi salam wa sakhartal jibala wal hadida li Dawud alaihi salam wa sakhartar riha wasyayatin wal jinna li Sulaiman alaihi salam wa sakharta thaqalain li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sakhir lana kulla bakhrin huwa laka fil ardi was samai wal mulki wal malakut wa bakhrid dunya wa bakhril akhirah wa sakhir lana kulla syai' ya man biyadihi malakutu kulli syai'. Kaf ha ya ain sad kaf ha ya ain sad kaf ha ya ain sad. Kurang satu. Kaf unsurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wahab lana rihan tayyibatan kama hiya fi ilmik wansurha alaina min khazaini rahmatik wahmilna biha rahmati ma'as salamati wal afiyati fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abadanina wassalamati wal afiyah fi dinina wa dunya wa fi safarina wa khalifatan fi ahlina wadmis ala wujuhi a'daina wamsahum ala makanatihim fala yastati'u walal maji'a ilaina walau nasya'u latabasna
ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyaw wala yarji'un. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala suratim mustaqim azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fam ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarim fam la yu'minun inna ja'alna fi a'naqim aghlalan fa hiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun syahatil wujuh syahatil wujuh syahatil wujuh wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Tasin hamim ain sin qaf marajal bahrain yaltaqiyan bainama barzakhul la yabghiyan hamim 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 hummal amru wa ja'an nasu fa'alina linsurun hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir bismillahi tabaraka khitanuna yasin saqfuna kaf ha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikumullahu was-samiul alim fasayakfikumullahu was-samiul alim fasayakfikahumullahu was-samiul alim. Sitrul arsy, ada yang mengatakan sitrul azizi, ini yang lebih mantap. Sitrul azizi masbulun alaina wa ainullahi nadiratun ilaina bi khaulillahi la yubdaru alaina wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ini ada tulisan 9 kali tapi sekali sudah cukup. Inna waliyallah inna waliyallah alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin. Inna waliyallahi alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas shalihin. Inna waliyallahi alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama.
was-samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' was-samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' was-samiul alim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Tadi ada kekeliruan, inna waliyallahu, ya, bukan hi. Inna waliya Allahu, ya. Inna waliya Allahu. Jadi inna waliyallahu wa yatawallas shalihin. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin. Jadi waliya Allahu, sesungguhnya kekasih atau yang mengasihi saya, menguasai saya, menolong saya, Allahu. Iku Allahu. Inna, jadi yaknya dua. Inna waliyallah, yang pertama tasydid. Inna waliyal, ya yang kedua mutakallim. Inna waliya Inna waliyallahu, gitu. Inna waliyallahu alladzi nazzal kitaba wa yatawallas shalihin. Ini saya ijazahkan secara umum, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, lancar, ya, dan bisa mendapatkan faedah-faedah daripada. Demikian cukup. Pertanyaan ditunda dan ditunda dulu, ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillah taqabbal salatana syamna wa takhassana tadarruana julusana juzda amalna wala tatibahi. Allahumma ya arzuqna ilman nafi'an wa taqna warizqna halan thayyiban nafi'an mubarakan fi min ma'ana bi rahmatika arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa sallallahu alaihi Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.